Bayangkan dua negara bertetangga yang sama-sama memiliki sejarah panjang, kebanggaan nasional yang kuat, dan pasukan militer yang siaga penuh di perbatasan. Tembakan terdengar di wilayah sengketa. Warga sipil mengungsi, dunia mulai melirik Asia Tenggara. Dan di tengah ketegangan itu, satu nama justru sering disebut-sebut sebagai penengah yang paling dipercaya, Indonesia. Lebih tepatnya, TNI. Bahkan muncul istilah yang membuat banyak orang terkejut. TNI disebut sebagai Amerikanya ASEAN. Benarkah sampai seperti itu pengaruhnya? Apakah benar rakyat Thailand dan Kamboja sampai berebut peran Indonesia saat konflik memanas? Ataukah ini hanya narasi yang dibesar-besarkan di media sosial? Di video ini kita akan membongkar fakta di balik konflik perbatasan Thailand dan Kamboja, mengungkap bagaimana peran Indonesia di kawasan, dan mencari tahu kenapa nama TNI begitu disegani hingga dianggap sebagai kekuatan penentu stabilitas Asia Tenggara. Apakah ini bukti bahwa Indonesia adalah kekuatan utama di ASEAN? Atau ada strategi diplomasi yang jarang dibahas publik? Tonton sampai akhir, karena ada fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dan seperti biasa, ini hanya di Radio Jampang. Kenapa rakyat Kamboja dan Thailand rebutan TNI? Saat mereka berkonflik, TNI sampai disebut Amerikanya ASEAN. Ketika konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja memanas, muncul berbagai narasi di media sosial yang menyebut bahwa rakyat kedua negara tersebut seperti berebut kehadiran TNI. Bahkan ada yang menyebut TNI sebagai Amerikanya ASEAN. Pernyataan ini terdengar dramatis dan membangkitkan rasa bangga. Tetapi untuk memahami kebenarannya, kita perlu melihat konteks sejarah, politik dan militer di kawasan Asia Tenggara secara lebih dalam. Konflik antara Thailand dan Kamboja bukanlah konflik baru. Ketegangan paling dikenal terjadi di sekitar kawasan Candi Preah Vihir Temple, sebuah situs warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan simbol kebanggaan nasional bagi kedua negara. Sengketa kepemilikan wilayah di sekitar candi tersebut sempat memicu baku tembak militer dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi dari rumah mereka. Situasi saat itu menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik kecil bisa berkembang menjadi perang terbuka. Di tengah ketegangan tersebut, Indonesia yang merupakan salah satu pendiri ASEAN tampil sebagai mediator. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang aktif mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi regional. Indonesia mengusulkan pengiriman tim pengamat militer untuk membantu meredakan situasi dan memastikan tidak terjadi eskalasi lebih jauh. Dari sinilah muncul kesan bahwa kedua negara mempercayai Indonesia, termasuk TNI, sebagai pihak yang netral dan mampu menjaga stabilitas. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak pernah ada peristiwa resmi di mana rakyat Thailand dan Kamboja benar-benar berebut TNI secara harfiah. Yang ada adalah pengakuan terhadap reputasi dan kapasitas Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan. Mengapa TNI memiliki reputasi seperti itu? Pertama, karena pengalaman panjang dalam berbagai operasi. TNI memiliki sejarah operasi militer yang kompleks di dalam negeri maupun luar negeri. Selain menjaga kedaulatan nasional, Indonesia juga aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian dalam misi PBB. Kontingen Garuda dikenal profesional dan sering mendapat apresiasi internasional. Kedua, karena posisi Indonesia di ASEAN sangat strategis. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah paling luas di Asia Tenggara. Secara ekonomi dan politik, Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan. Ketika terjadi ketegangan di kawasan, suara Indonesia sering menjadi penentu arah diskusi. Ketiga, karena pendekatan diplomasi Indonesia yang cenderung moderat. Indonesia tidak dikenal sebagai negara yang agresif secara militer terhadap tetangga. Sebaliknya, Indonesia lebih sering memposisikan diri sebagai jembatan dialog. Hal ini membuat kedua pihak yang bersengketa merasa lebih nyaman menerima peran Indonesia dibandingkan campur tangan kekuatan besar dari luar kawasan. Lalu mengapa muncul istilah TNI sebagai Amerikanya ASEAN? Istilah ini lebih banyak berkembang di media sosial dan ruang publik digital. Amerika Serikat dikenal sebagai kekuatan militer global yang sering terlibat dalam berbagai konflik dunia. Ketika Indonesia terlihat aktif dalam mediasi dan memiliki kekuatan militer terbesar di ASEAN dari segi jumlah personel,
Sebagian warganet membuat analogi tersebut. Namun analogi ini tidak sepenuhnya tepat. Amerika Serikat memiliki kebijakan intervensi global yang luas, sementara Indonesia dan ASEAN menganut prinsip non-intervensi dan penyelesaian melalui musyawarah. ASEAN dibangun atas dasar kesepakatan untuk menghindari konflik terbuka dan mengutamakan stabilitas regional. Dalam kasus Thailand dan Kamboja, Indonesia tidak datang sebagai pihak yang memihak salah satu negara. Indonesia hadir sebagai penengah yang mendorong dialog dan deeskalasi. Itulah perbedaan mendasar yang sering luput dari narasi sensasional. Selain faktor militer, ada juga faktor psikologis kawasan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki sejarah kolonialisme dan konflik internal. Kehadiran kekuatan besar dari luar kawasan seringkali memunculkan trauma sejarah. Karena itu, solusi yang datang dari sesama anggota ASEAN lebih mudah diterima. Indonesia yang relatif stabil dan tidak memiliki sengketa langsung dengan kedua negara tersebut dianggap pilihan aman. Perlu juga dipahami bahwa konflik perbatasan tidak hanya soal militer. Di dalamnya ada aspek nasionalisme, kebanggaan sejarah, politik, domestik, dan dinamika kekuasaan internal masing-masing negara. Ketika situasi memanas, sentimen publik sering membesar. Dalam suasana seperti itu, kehadiran mediator yang disegani menjadi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi perang. Apakah benar rakyat Kamboja dan Thailand menginginkan TNI turun tangan? Secara resmi tidak ada permintaan publik yang terorganisir untuk mengundang TNI sebagai kekuatan militer. Yang ada adalah penerimaan terhadap peran Indonesia sebagai mediator. Narasi tentang rebutan TNI lebih merupakan simbol kepercayaan terhadap kapasitas Indonesia dibanding fakta literal. Reputasi tersebut tentu menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga tanggung jawab besar. Indonesia harus terus menjaga profesionalisme TNI, memperkuat diplomasi, dan mempertahankan prinsip netralitas. Tanpa itu, kepercayaan kawasan bisa memudar. Kedepan, tantangan kawasan tidak hanya konflik perbatasan, tetapi juga isu keamanan maritim, sengketa wilayah laut, terorisme, serta rivalitas kekuatan besar dunia. Dalam konteks ini, Indonesia tetap diharapkan memainkan peran sentral, bukan sebagai polisi kawasan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan dan jembatan dialog. Maka, ketika muncul istilah TNI sebagai Amerikanya ASEAN, kita perlu melihatnya sebagai metafora kebanggaan, bukan sebagai gambaran kebijakan luar negeri yang sebenarnya. Indonesia tidak mengejar dominasi regional, melainkan stabilitas bersama. Pada akhirnya, yang membuat Indonesia dihormati bukan semata kekuatan senjata, tetapi kombinasi antara kekuatan militer, kedewasaan diplomasi, dan komitmen terhadap perdamaian. Itulah yang membuat nama Indonesia sering disebut ketika konflik muncul di Asia Tenggara. Menurut kalian, apakah Indonesia memang layak disebut sebagai kekuatan utama di ASEAN, atau justru harus lebih berhati-hati agar tidak dianggap terlalu dominan di kawasan? Kalau kalian suka pembahasan seperti ini dan ingin terus mendapatkan analisis geopolitik yang tajam dan mudah dipahami, jangan lupa subscribe dan dukung channel Radio Jampang supaya kita bisa terus membahas isu-isu panas kawasan dan dunia dengan sudut pandang yang berbeda dan berani.